Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan kembali merakit kabel speaker. Di depan saya ini sudah ada kabel speaker, speakon, dan juga peralatan yang akan kita gunakan untuk merakit kabel speaker. Untuk kabel speaker yang saya gunakan itu adalah produk dari SPL Audio dengan tipe CS225. Berarti kabel speaker ini adalah berspesifikasi 2x2,5 mm. Panjangnya 50 meter, nanti akan kita potong disesuaikan dengan keperluan. Sedangkan di sini untuk speakonnya saya menggunakan dari Sitronic dengan tipe ML4FC-X. Dan juga di sini ada obeng, cutter, dan gunting. Oke, mari kita potong dulu kabel speakernya. Untuk keperluan kali ini, kabel speaker ini akan kita potong dengan panjang 20 meter. Di kabel SPL Audio, walaupun kita tidak mempunyai meteran, di sini sudah difasilitasi dengan penanda panjang kabel. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah tanda 1 meter pertama dari kabel ini. Jadi sekarang kita akan mencari angka 20 meter di sini untuk menandakan titik potong kita yang menentukan kabel ini panjang 20 meter. Di sini tandanya adalah 15 meter, berarti kita cari 5 meter lagi baru menemukan angka 20. Ya, ini adalah angka 20 meter. Jadi disinilah titik kita akan memotong kabel ini dengan panjang 20 meter pertama. Ya, ini adalah kabel SPL Audio dengan tipe CS225 yang telah kita potong sepanjang 20 meter. Sekarang mari kita pasang speakonnya. Ya, akan kita siapkan dulu speakonnya. Ini kita bongkar. Kita keluarkan isinya. Yang pertama kita buka dulu bagian kulit hitam ini agar kita bisa melihat kabel 2 di dalam ini. Ya, kalau saya biasanya ini akan saya sejajarkan dulu dan saya ukur kira-kira sejauh mana saya harus membuka bagian pelindung hitam ini dari kabel speaker. Di sini, menurut saya di sini adalah titik yang akan saya akan buka pelindung hitamnya. Langsung aja ambil cutternya. Kita buka di sini, potongnya hati-hati, jangan sampai terpotong bagian dalamnya. Ya, dipotong tipis aja dulu, kemudian lihat dari samping sini seperti ada bukaan, baru ini kita sayat sedikit-sedikit sampai kelihatan dalamnya. Sedikit terbuka. Nah, sudah kelihatan bagian dalamnya. Kita beralih ke bagian yang lainnya. Caranya sama. Oke, beralih ke sampingnya. Kalau di sini sih dia tidak akan rawan kena bagian dalam karena itu ada lapisan kain yang melindungi bagian dalamnya dari bagian luar. Oke, nah sudah seperti ini. Bisa dilepaskan seperti ini, kemudian baru tarik. Nah, ini sudah terlihat bagian dalamnya, kemudian kita buka kainnya. Ya, ini bisa dibersihkan lagi dengan cara dipotong dengan cutter ataupun dengan gunting ya.
Ya, cukup. Mari kemudian kita buka bagian putih dan merahnya untuk kita pasang di soket spikon ini. Sebelumnya, pastikan dulu bagian ini, bagian pengunci yang paling belakang, itu dimasukkan terlebih dahulu. Ini adalah yang sering terlupa biasanya. Masukkan dulu, diikuti dengan pengunci ini. Sebenarnya pengunci ini bisa dimasukin belakangan sih, karena ini bisa dibuka, ya. Tapi masukin lewat sini aja biar lebih gampang. Oke, saya masukkan. Kemudian ini kita mulai buka kulit dari bagian kabel merah dan putihnya. Merah ini biasanya yang plus dan putih ini biasanya yang minus. Bisa aja sih kebalik, asalkan kalau misalnya ini mau jadi min semua, ini plus semua. Nah, kalau di sini saya akan jadikan ini plus dan ini yang putih akan saya jadikan jalur min atau negatif. Oke, mari kita buka, bisa pakai cutter aja. Nah, kalau ini bisa kita ukur lagi, kalau masih belum yakin sedalam apa. Nah, saya akan buat sedalam ini, kira-kira separuh dari potongan yang tadi. Oke, sekarang kita buka bagian putihnya dulu. Kalau ini, kalau mau disayat, sayat saja sampai kerasa kresek, itu langsung dihentikan ya. Berarti itu sudah mengenai tembaganya. Kerasa kok di cutternya. Oke, setelah dipotong, ditarik, ya sudah kelihatan tembaganya seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke yang merahnya. Ya, kurang lebih sama panjangnya. Caranya sama seperti tadi, disayat sampai kerasa kresek. Ya, ulang lagi di bagian yang lain, diputar. Oke, sekira sudah semua, ditarik. Oh, balut. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau saya prinsipnya bagian yang hitam ini kalau bisa sependek mungkin, jadi tidak mengekspos bagian kabel dalamnya setelah nanti spikonnya ditutup. Oke, nah sekarang kita lihat di spikonnya lagi. Oke, untuk di spikon ini kita harus teliti. Kalau misalnya nggak kelihatan, kita harus menggunakan senter untuk mencari mana bagian positif dan negatif dan mana bagian nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita cuma menggunakan 2 jalur seperti ini ya yang biasa kita gunakan untuk power rakitan ataupun build up. Ini kita menggunakan jalur 1 positif dan negatif. Tadi sudah saya lihat positifnya ini adalah yang positif nomor 1, ini negatif nomor 1. Yang ini positif nomor 1, yang ini negatif nomor 1, ini positif nomor 2. Dan yang ini negatif nomor 2. Yang nomor 2 nggak akan kita gunakan, kita akan gunakan yang nomor 1. Oke, berarti di sini akan kita pasang yang merah, di sini akan kita pasang yang negatif. Kalau misalnya teman-teman sudah punya spikon ini di tangan teman masing-masing, teman-teman harus melihat nomornya kecil di sini. Di sampingnya sini ada nomornya kecil sekali, harus dilihat dengan seksama. Oke, ayo langsung kita pasang. Kita ambil obeng, kita longgarkan dulu bagian spikonnya yang ini ya, kita longgarkan dulu. Ini juga kita longgarkan dulu, 2 jalur ini ya, biar kita bisa memasukkan kabel speakernya. Oke ya, ini sudah ya ini udah longgar. Kita ambil kabelnya, kita masukkan. Nah, kenapa saya tertarik beli spikon Sitronic ini? Lubangnya di sini cukup besar, jadi cukup mudah untuk memasukkan kabel speaker ukuran seperti ini. Untuk 2,5 mili, gampang untuk memasukkannya. Oke, jadi ini bisa dirapikan dulu, diputar, setelah itu dimasukkan di sini.
Lihat, mudah bukan? Tanpa banyak usaha, ini sudah masuk. Tinggal kita kencangkan. Oke, ini ditahan, sambil ditahan, dikencangkan. Menggunakan obeng seperti ini ya. Oke, sudah cukup kencang. Yang positifnya, sekarang kita kencangkan yang negatifnya. Oke. Ya, sudah terpasang dengan sempurna di sini. Oke, kita kencangkan lagi. Ya, cukup kencang. Sekali lagi. Ya, sudah kencang. Nah, inilah hasilnya. Bagian negatif dan bagian positif sudah terpasang di Spicon ini. Nah, makanya saya pilih merek Sitronic ini, masangnya gampang banget karena lubangnya di sini cukup besar. Oke, sekarang kita ambil bagian ini ya. Kita sejajarkan. Di sini seperti ada ya ini. Di sini seperti ada gundukan kecil. Dicari di sini seperti ada cowok sedikit di dalamnya, itu akan kita sejajarkan biar masuk. Oh ya, sebelumnya kita ambil dulu yang putihnya. Kita ambil dulu yang putihnya. Di sini juga kita sejajarkan. Oke, kita sejajarkan. Bagian di sini ada seperti gundukan dan di sini ada cowoknya. Kita masukkan seperti ini. Ya, nah sudah masuk. Baru kita ambil bagian pengunci yang di belakang tadi untuk kemudian kita pasangkan dan kita putar di sini. Ya, kita kencangkan sekencang mungkin agar bagian putihnya tadi tertekan dan mencengkram daripada kabel ini biar nggak gampang ketarik. Oke. Iya. Nah, untuk Spicon Sitronic ini, yang ini bagian ini tidak perlu sampai ke depan sini, tidak perlu rapat sekali. Karena di bagian sini sudah ada plastik, anggaplah penyegel gitu ya. Jadi kalau sudah sampai, paling nggak sampai sini, ini berarti sudah cukup. Seperti ini kan, walaupun baru sampai sini dan sudah cukup keras, ini sudah cukup. Tidak perlu kita rapatkan lagi sampai ke depan untuk penutup kabel Spicon di belakang ini. Ya, sudah cukup keras di sini, berarti sudah selesai. Yuk, mari kita ulangi lagi untuk ujung satunya. Ya, ini Spiconnya dan ini kabelnya. Kita buka dulu. Ya. Oke, seperti biasa ininya kita ambil, kita masukkan dulu ke kabel speaker beserta yang putihnya. Kemudian kita ukur sejauh apa kita harus memotong kabel yang hitamnya. Oke, dilihat. Kalau patokan saya ini dimentokkan ke sini, kita ambil di sini paling atas, pasti sekitaran sini untuk memotongnya. Sudah cukup menurut saya. Oke. Mari langsung kita ambil cutter dan kita mulai potong. Ingat, di sini jangan terlalu dalam karena dikhawatirkan akan memotong bagian kabel di dalamnya. Disayat aja dulu seperti ini, ya. Setelah ada bukaan seperti ini, baru kita sayat sedikit-sedikit sampai kelihatan yang bagian putihnya. Ya, sudah kelihatan. Kita mulai bagian yang lain lagi. Seperti ini lagi, ya. Pastikan cutter-nya cukup tajam ya. Seperti ini, ya. Sampai putihnya kita putar lagi. Oke, ya ini tinggal kita putuskan ya, sudah, tinggal kita cabut. Ya seperti ini. Nah, sekarang kita ambil gunting, kita bersihkan bagian yang putihnya ini dengan cara digunting. Hati-hati, jangan sampai tergunting ke kabelnya. Tidak harus rapi sekali, asalkan
cukup sampai tidak mengganggu dari proses pemasangan. Ya, kemudian setelah terbuka seperti ini, kita coba ukur lagi, jangan sampai kepanjangan ataupun kependekan. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang tadi, ini cukup setengah dari yang kita potong bagian hitamnya untuk kita potong dan kemudian dimasukkan ke dalam spikon ini. Oke, mari kita mulai. Kita ambil lagi cutternya. Ya, kita sayat ke sini. Kalau yang bagian sininya kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Kita sayat sampai kerasa tembaganya. Ya, kemudian kalau sudah terasa kita putar bagian lain. Ya, kalau sudah seperti itu, ini baru bisa kita tarik. Ya, seperti ini. Dan kita ulangi lagi ke yang merah. Ya, yang merah. Sekali lagi kita sayat sampai kerasa tembaganya sedikit. Ya, pindah. Bagian yang lain lagi. Ya, kemudian kita bisa tarik sisanya. Ya, kita rapikan ujungnya untuk biar gampang saat dimasukkan. Ya, seperti ini hasilnya. Ini akan mudah kita masukkan ke dalam spikon. Oke, sekali lagi dicari dengan seksama di sini mana yang 1 plus, mana yang 1 min. Nah, di sini ini adalah 1 plus, ini adalah 1 min. Ini 2 plus, ini 2 min. Yang kita gunakan 1 plus dan 1 min. Oke, kita ambil obengnya, kita longgarkan dulu. 1 plus kita longgarkan. 1 min juga kita longgarkan. Cukup. Nah, kita sejajarkan di sini. Langsung kita masukkan dua-duanya. Karena yang di sini lubangnya cukup besar, jadi cukup gampang untuk memasukkannya. Ya, ini sudah masuk kabelnya ke spikonnya. Mari kita kencangkan di bagian min dan plusnya. Kita pastikan dulu sudah masuk dengan sempurna, ya. Kemudian baru kita kencangkan. Oke, cukup kencang. Sekali lagi kita kencangkan lagi. Kemudian baru kembali kita ambil bagian putihnya. Ya, kita sejajarkan bagian yang tersedia di bagian putih dan hitamnya ini agar masuk sempurna seperti ini. Oke. Kemudian baru kita ambil bagian ujungnya ini, kita sesuaikan lagi antara gundukan dan cowok di sini. Ya, seperti ini. Seperti kalau merakit cek XLR gitu kan, ada bagian yang harus disesuaikan. Ya, sama juga seperti ini ya. Oke. Ya, sudah masuk seperti ini. Kemudian kita ambil bagian ujungnya. Ya, baru kita tutup. Sekali lagi, ini tidak perlu sampai masuk banget ke dalam, asalkan sudah sampai ke plastik yang hitam di sini. Khususnya untuk jack spikon yang ini ya. Ya, sepertinya aja sudah cukup karena dia sudah melebihi batas penutup di sini. Oke. Ya, demikianlah tadi cara merakit kabel speaker yang sudah kita lihat bersama dengan menggunakan kabel dari SPL Audio dan juga konektor spikon dari Sitronic. Di sini masih tersisa 30 meter yang nanti akan saya buat juga kabel speaker dengan panjang 20 dan 10 meter, dan di sini sudah ada spikonnya juga. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.